Ya, 2 Timotius ya, pasal 1 ayat 17. 2 Timotius pasal 1 ayat 17. Saya mengambilnya untuk kita share, renungkan bersama. Saya baca ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi renungan kita itu saya beri temanya, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jadi kalau kita lihat situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, maka kita mau tidak mau katakan sebagai manusia tentunya kita merasa ketakutan. Ya. Kita takut tidak mampu menghadapi keadaan ini. Kita takut melihat keadaan ini. Kita takut menjalani kehidupan ini. Banyak ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Belum lagi ditambah dengan ketakutan dalam melaksanakan segala tugas kewajiban kita sebagai manusia, bekerja. Tadi Sun Lipin katakan harus berjuang, ya. Jadi belum lagi itu dalam pekerjaan, berjuang, saingan dan sebagainya, semuanya ada rasa takutnya. Nah, ketakutan itu adalah tanggapan emosi terhadap tanda kutip ancaman, yaitu demi mempertahankan hidup kita. Dan dasar terjadinya sebagai respon terhadap satu istilahnya stimulus tertentu, ya. Dalam hal ini kita sama-sama menghadapi yang disebut dengan rasa ketakutan terhadap COVID-19 karena ada ancaman yang makin bahaya. Tadinya orang pikir sudah mulai tenang-tenang gitu ya, sudah ada vaksin 2 kali, kemudian sudah mulai aman sedikit, tapi tiba-tiba muncul lagi seperti sekarang ini. Secara psikologi muncul ketakutan. Dan menurut ahli psikologi itu dikatakan wajar, karena itu merupakan salah satu emosi daripada dasar manusia. Selain kebahagiaan, kita bisa tertawa, kita bisa sedih, kita bisa marah, dan satu lagi, kita bisa merasa takut. Namun, ketakutan itu akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut. Sehingga orang Indonesia kan sebutnya sebagai, apa istilahnya, parno, ya, ketakutan yang berlarut-larut. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, maka sukacita, kesejahteraan, kedamaian, semuanya akan terampas. Bahkan barangkali sebenarnya kita sehat karena masalah takut, kita menjadi sakit gitu, bisa terjadi. Ada seorang bapak kenalan saya, jemaat saya di Surabaya, dia beberapa waktu lalu, Desember lalu, meninggal dunia. Dia bukan karena COVID-19, tapi karena ketakutan menghadapi hidup ini. Takut keluar rumah, takut ini, takut itu, ya. Jadi ada di rumah terus, dikatakan dia tidur, anaknya cerita dia tidur terus, ya. Karena nggak ada yang dikerjakan. Kalau biasanya dia sibuk sekali dalam perusahaannya, tapi karena nggak ada pekerjaan, dia nggak tahu mau kemana, di kamar terus dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh sakit. Biasa dia ke dokter Singapura, nggak bisa ke Singapura, tambah stres dia. Lalu ke dokter yang ada di Surabaya, dokternya kurang alat yang periksa dia karena dia ada pasang sesuatu di jantungnya yang alatnya harus ke Singapura. Akhirnya dia meninggal dunia. Jadi anaknya cerita pada saya, papaku itu meninggal bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Ketakutan membuat dia sakit. Itu sebabnya maka firman Tuhan hari ini ingin katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan pada kita itu bukan roh ketakutan, tapi yang membangkitkan kasih, yang artinya rasa takut sendiri bukan berasal dari Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita merasa takut, karena kita berada dalam kuasa atau kasih Tuhan. Nah, orang yang berada dalam kuasa kasih Tuhan itu, dia akan melakukan banyak hal, termasuk hidupnya sendiri yang menjadi, katakan, berkat bagi orang lain, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, bukan membenci. Karena dengan kita mengasihi orang lain juga mengasihi kita, maka hal-hal ketakutan itu akan terhindar. Tapi dengan kita membenci orang lain, kita marah kepada orang lain, maka kemungkinan orang lain juga akan membenci kita, ketakutan tersebut malah bertambah. Rasa peduli kepada orang lain juga sangat penting zaman sekarang ya. Saya pikir-pikir, nyesal juga saya kenapa kita sempat berhenti lebih kurang 1,5 tahun, yang padahal kalau kita mau berkorban waktu, kita bisa tetap berkumpul bersama, doa bersama. Ini kesempatan yang sangat indah gitu ya. Walaupun di sini jam 5.30 tadi saya bangun, jam 4 lewat, ya gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa berkumpul bersama walaupun dari jarak yang jauh. Mempedulikan sesama itu begitu penting, apalagi dalam kehidupan yang nyata ya. Tadi pagi dalam khotbah saya di gereja, berupa video, kalau teman-teman belum lihat bisa lihat, ada kesaksian seorang yang bernama Kevin Hines. Kevin Hines itu dia mengalami depresi, kemudian mengalami penyakit mental, dia mau bunuh diri. Suatu hari dia naik bus dari rumahnya menuju ke Golden Gate jembatan di sini, karena Golden Gate terkenal orang untuk bunuh diri situ kan, lompat ke dalam, kalau tidak dimakan ikan maka dia akan mati kedinginan dan sebagainya. Maka Kevin Hines naik bus menuju ke sana. Lalu sebelumnya dia tulis di selembar kertas, ada 3 pertanyaan. Dia bilang kalau dalam perjalanan, ada salah seorang saja menyapa saya, bertanya, apakah kamu oke? Kemudian, kalau ada orang bertanya lagi, pertanyaan lain misalnya orang tanya dia, apakah ada sesuatu yang something wrong? Atau kalau ada orang bertanya, apakah saya bisa menolong engkau? Maka dia akan batal lompat. Kalau dia jalan melalui jembatan itu, dia jalan dengan muka yang buru-buru, dengan terburu-buru, dengan wajah yang semeraut, itu tidak ada satupun orang yang menyapa dia. Padahal di situ dikatakan, diperkirakan ada 2.000 orang lebih yang beramai sekali, tapi tidak satupun orang menyapa dia. Akhirnya sampai dia panjat ke pagar jembatan juga tidak ada orang menegur dia. Dan dia berkata, dia lompat turun ke dalam dari jembatan itu. Tapi puji Tuhan, ada mujizat terjadi. Itu singa laut ya, anjing laut itu bisa menolong dia begitu, menggeser-geser tubuhnya itu sampai ke tepi pantai, sehingga ada orang melihat, panggil petugas pantai menyelamatkan dia. Kalau kita search di Google, Kevin Hines itu dia selamat, kemudian sampai hari ini masih hidup. Dia menjadi seorang motivator, khususnya motivator untuk mereka-mereka yang mau membunuh diri saat ini. Sampai hari ini Tuhan pakai dia dengan cara demikian. Jadi mempedulikan orang itu di saat seperti sekarang itu sangat penting, karena orang mungkin merasa sendiri ya. Ada yang kehilangan orang-orang terdekat kita, ada yang teman lagi sakit, ada yang sedang gak ada pekerjaan, mungkin ada yang bangkrut dan sebagainya. Memperhatikan tidak harus membantu dengan uang, mungkin dengan doa, dengan menyapa, dengan say hello dan sebagainya, kita dapat menolong orang lain itu bangun.
dari semangat hidupnya kembali. Nah, inilah yang mau saya share buat kita semuanya. Kenapa? Karena ketika kita merasa takut, ketika kita merasa bimbang, Ibrani 13 ayat 5b mencatat, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karenanya, Yesaya 41 ayat 10 mencatat, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku Allahmu akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Nah, dari segala keadaan, bahkan situasi terburuk saat ini, mari kita sama-sama yang percaya kepada Tuhan Yesus, yakinlah bahwasanya kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan menyertai kita. Memang Tuhan tidak berjanji akan membebaskan kita dari segala persoalan, tapi Tuhan berjanji akan bersama-sama kita menghadapi segala persoalan itu. Dengan menutup satu ayat, Mazmur 62 ayat 2, sangat singkat, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Amin. Ya. Saya mau minta kesediaan Pak Iskandar boleh tutup dalam doa untuk perenungan kita, boleh ya? Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah dapat sebagian pencerahan dari Pendeta Iman. Memang terus terang Tuhan, kami dalam ketakutan melihat suasana COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan supaya setiap langkah yang kami lakukan, setiap langkah yang kami jalanin, kami yakin penyertaan-Mu, iman kami justru tumbuh di dalam ketakutan ini. Dan dalam nama Tuhan dapat kami memuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ada Dr. Hedi sudah masuk di sini bersama kita ya. Apa kabar Dr. Hedi ya? Oh, sorry terlambat. Saya dengar kamu sibuk sekali hari ini ya. Teman saya sampai kasihan sama kamu. Kasihan tuh Dr. Hedi, dia sibuk sekali ngatur ini ibu. Semua pada bandel gak mau antri katanya. Gitulah kerjaan. Ya, Dr. Hedi lagi sibuk ngatur vaksin ya. Tadi ada teman kita juga dari gereja minta tolong pada Pak Hedi ya. Ada bawa rombongan anak-anaknya, ada 6 orang gitu. Untuk divaksin katanya. Ya. Tapi dia lihat Pak Hedi sibuk sekali. Bisa ceritakan sedikit nggak kira-kira gimana keadaan Kota Medan, Pak Hedi? Gimana? Keadaan Kota Medan mengenai masalah ini. Kota Medan, masih adem-adem aja. Walaupun kita nggak tahu sih ya sebenarnya kasusnya banyak atau enggak, karena di sini kan testingnya nggak banyak ya, jadi ketahuan. Tapi rumah sakit sampai saat ini sih oke, belum sampai kewalahan. Ya, jadi masih dibandingkan dengan Jakarta atau di daerah Jawa, di Medan ini masih agak lumayan lah, nggak sampai heboh ya. Memang udah dipersiapkan semua. Ya, semua rumah sakit itu dianjurkan harus minimal 30% dari tempat tidur harus untuk isolasi COVID. Ya, mudah-mudahan sampai sekarang sih belum terisi penuh lah. Ya, jadi masih bisa dihandle. Ya, cuman masalahnya yang biasanya yang sampai rumah sakit udah parah, ini yang susah. Jadi banyak juga kalau udah sampai rumah sakit kadang belum sempat dirawat aja udah meninggal. Yang sering terjadi ya. Tapi ya mudah-mudahan sih sampai saat ini rumah sakit belum penuh lah. Ya masih lumayan banyak lah. Mungkin yang terisi paling 50%, nggak hampir pun 50%. Aja sih. Ya, dan jalanan juga ya masih seperti biasa, bukan sepi-sepi sekali. Tapi memang untuk malam ya, di misalnya jajanan atau makanan malam tuh sampai jam 9 aja. Terutama di daerah yang Chinese ya, kayak Selat Panjang,
kemudian di Semarang itu jam 9 Satpol PP udah keliling, udah ada yang diangkut, kalau nggak tutup diangkat barangnya gitu. Ya, Berarti jadi Satpol PP Medan sayang sama orang Chinese ya? Takut orang Chinese Ya, ketularan atau mau gitulah. hancurkan bisnisnya atau lagi. Ya, jadi itulah keadaan yang di-share oleh Dr. Hedi ya. Rumah sakit aman-aman saja gitu. Mungkin ada yang lain mau ngomong sesuatu ya, atau ada Pak Johnson di sini dari jauh-jauh dari Pekanbaru juga ya. Mau cerita sesuatu Pak Johnson, gimana keadaan Pekanbaru? Biar kita, kalau ada pertanyaan seputar ini boleh share ke Pak Hedi juga, dia ahlinya. Ya, selamat malam Bu Su. Ya, ada banyak teman-teman juga lah. Ya, selamat malam semuanya kawan-kawan ya. Kayaknya ini ide yang bagus sekali dari Bu Su Saumiman ya. Di masa-masa pandemi ini ya melalui Zoom begini kan bisa ya ketemu ya gitu ya. Bisa lepas kangen-kangen gitu ya. Bisa lihat wajah ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga buka videonya jadi supaya bisa diamati. Kalau keadaan Pekanbaru ya biasa-biasa saja lah kalau saya lihat. Bagi yang jaga prokes tetap mereka jaga. Tapi bagi yang bandel ya tetap saja nggak mau pakai masker, kemudian juga kumpul-kumpul gitu. Kemana-mana juga mungkin karena belum begitu marak ya, yang permatian begitu, nggak seperti di Jakarta. Jadi masih belum ada takutnya gitu ya. Saya rasa gitu aja. Tapi kalau kita juga ketakutan yang berlebih-lebihan juga nggak bagus saya kira. Karena ada juga beberapa orang saya lihat takut-takut yang berlebih-lebihan begitu ya. Artinya sudah jaga betul begitu, justru dia yang kena gitu. Kan agak aneh ya Bu Su ya. Karena itu Bu Su saya itu dia kena COVID itu. Padahal saya tahu itu. Jangan dekat-dekat. Berlapis-lapis dipakainya apanya itu. Masker, cuci tangan, semprot desinfektan, tapi tiba-tiba bisa kena juga dia. Apa bisa begini? Kadang ya terlalu dijaga berlebih-lebihan justru kayaknya seperti virus itu punya mata dia. Rajanya yang serang. Kayaknya dia punya mata. Ini orang ini terlalu takut, saya serang dulu dia gitu ya. Saya nempel dulu dia. Kalau misalnya ini dia nggak begitu takut, tapi ya dia jaga-jaga. Jangan dulu diserang kan begitu ya. Saya rasa ya demikian aja lah dulu dari saya ya. Salam untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Ya demikian Bu Su, saya kembalikan kepada Bu Su Saumiman. Dari Pak Iskandar ada ngomong sesuatu nggak? Wah, kalau kita lihat COVID di Jakarta memang saat ini lagi rame-ramenya. Biasanya kita dapat data dari total nasional itu jumlah kematian yang kita perhatiin udah cukup tinggi loh, kurang lebih 500 per hari. Jakarta
sudah digencarkan vaksinasi di banyak tempat, vaksinasi banyak, dan banyak juga tes di mana-mana, PCR di mana-mana, tapi nggak selesaikan juga masalah. Mudah-mudahan lah dalam waktu 1-2 minggu ke depan bisa berkurang. Tapi kata Menteri Luhut Panjaitan katanya nanti 14 hari ke depan itu belum tentu bisa kurang, malah akan nambah. Kelihatan Jakarta itu orang nggak ketakutan, apalagi sekarang ini ada PPKM apa darurat ya. Iya, iya. Kalau menurut Dokter Heri, kira-kira seberapa manfaat kita kalau yang sudah vaksin itu? Gini, sampai saat ini sih memang efikasi artinya setelah divaksin itu dia bisa mencegah. Banyak yang klaim, ada yang kalau misalnya yang dari Amerika Moderna kemudian Pfizer tuh diklaim sampai 90% ya, AstraZeneca pun ya sekitar 70-80%. Kemudian yang dari China ada Sinovac, ada Sinopharm, itu sekitar 60-an 70% lah gitu. Tapi gini, reaksi orang terhadap ini kan beda-beda ya. Ya, terutama yang kalau usianya agak tua biasanya responnya kurang ya. Tapi kalau anak-anak biasanya sih lebih cepat responnya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, karena data sekarang belum banyak ya, tapi tetap dianggap bahwa kalau udah divaksin 2 kali, mudah-mudahan lebih aman dibandingkan dengan tidak vaksin, itu satu. Tapi vaksin tidak menjamin bahwa kita pasti nggak kena COVID, tidak. Karena COVID ini, ya kan, prinsipnya kan dia kalau mau nempel kita ya nempel aja sih. Kalau dia mau masuk ke hidung kita ya masuk aja. Kalau kita nggak jaga kan. Cuman kalau udah divaksin kita punya daya untuk melawan. Ya, jadi artinya apa? Kalaupun kita positif, mudah-mudahan tidak parah. Ya, kecuali kalau berulang kali dan virus yang masuk itu loadnya jumlahnya itu jauh melebihi antibody yang dalam badan kita. Nah, itu berarti kita kalah perang. Ya, jadi tetap dianjurkan walaupun udah divaksin ya kan, tetap prokes ya. Artinya ya sesuai lah anjuran pemerintah ya, jaga jarak, kemudian kalau bisa nggak perlu sekali jangan keluar ya. Ya cuci tangan, pakai masker tuh biasa. Sekarang masker dianjurkan minimal double ya. Double di dalam tuh medis, kemudian luar boleh kain atau pakai yang filtrasi yang lebih bagus, misalnya N95 atau KN95 gitu. Ya. Nah, kemudian ya memang satu hal lah, kalau boleh nggak keluar lebih baik. Ya. Tapi kalau keluar ya tetap harus diperhitungkan antara untung rugi. Ya, kalau nggak esensial sekali nggak usah keluar lah. Dan kemudian tadi kata Pak Jansen itu kan ada Boksu di di Pekanbaru kena juga ya, yang udah memang betul-betul jaga. Nah, disitulah kelemahannya. Kadang-kadang kita merasa tuh udah kita jaga semua, ya, tapi tetap bisa ada celah. Misalnya, ya kan, dia kan pasti makan, ya kan, nggak mungkin nggak makan, ya. Nah, waktu kemungkinan besar, walaupun dia di luar udah jagain sekarang, kemungkinan besar tuh waktu dia makan, dia buka masker atau gimana terkontaminasi, itu bisa. Ya. Nah, biasanya kalau dia udah divaksin, daya tahan tubuhnya bagus, itu bisa dilawan. Bisa dilawan. Jadi dia bisa kena, tapi biasanya gejalanya nggak parah. Nah, itulah kira-kira yang bisa ada gambaran yang kita sampai ke sana. Memang ada juga sih yang udah vaksin kemudian kena jadi berat, ada yang sampai meninggal. Yang seperti sekarang kasus di Surabaya, itu adalah bos besar yang produksi gas oksigen di Indonesia, ya PT Samator. Itu pemiliknya meninggal karena COVID, usia sekitar 60-an, cuman masalahnya dia udah vaksin 2 kali, udah sempurna, udah bagus, ya kan?
keadaannya sehat, cuma dia ada komorbid, dia ada hipertensi, dia ada diabetik, ya. Nah, waktu dia kena awal-awal nggak apa-apa, hanya di rumah sakit, diisolasi, tapi satu saat kalau nggak salah hari ke-7, hari ke-8 itu yang harus kita betul-betul wanti. Hari ke-6, 7, 8 di situ kalau drop, kalau di situ dia lewat biasanya nggak ada masalah, ya. Nah, dropnya di situ tuh biasanya bisa sampai parah sekali. Jadi pasien ini tiba-tiba dia hari ke-7 dia drop, habis itu di rumah sakit nggak sempat masuk ke ICU, dia meninggal. Ya, jadi makanya kalau orang yang punya komorbid, misalnya ada penyakit penyerta lain, lebih strict lah kita bilang kalau dia jaga diri. Gitu. Ya, lebih lagi dibanding orang yang masih muda tidak ada komorbid sama sekali, ya, sudah divaksin. Ya kira-kira itulah yang bisa saya menurut saya lah pendapat saya, ya. Oke, terima kasih. Meli mau cerita sesuatu nggak? Halo Meli. Nggak kedengaran. Ini udah tertidur. Iya lagi. Nggak. Meli mau ngomong sesuatu. Nggak ya? Sunalim mana Sunalim? Halo. Yep, halo. Mau cerita sesuatu nggak, apa yang mau diobrolin? Oh, jadi saya bertanya dulu kepada dokter Hedi tadi ya. Itu kalau setelah vaksin kedua dokter, itu kan kita dites ya, antibody kita ya. Itu kita kan tes anti SARS-CoV-2 ya, kuantitatif ya. Benar dok? Jadi saya mau tanya itu, apakah hasil pengukurannya kalau reaktif itu, ada kan besar, ada kecil. Apa besar itu menandakan antibody kita lebih kuat itu, dokter? Oke. Gitu aja. Iya, itu kan ada itu kan. Kita kan dites kan, anti SARS-CoV-2 kan. Iya. Kuantitatif kan. Kalau kita rujukannya itu kan reaktif atau non reaktif. Kalau reaktif kan lebih besar dari 0,8 gitu kan. Ada kan teman-teman 5, 10, ada pula yang 100. Gimana itu patokan itu? Oke, gini. Ya. Secara umum ya, untuk ini kita jangan cerita vaksin COVID dulu. Kita cerita vaksin secara umum ya. Karena vaksin secara umum itu walaupun misalnya dia vaksin kita bilang apa ya? Misalnya hepatitis, oke, ya, polio, kita tahu lah udah sama anak, BCG semua tuh, itu memang kalau diukur titernya itu sah, ya, karena memang pengalaman kemudian data semua menunjukkan bahwa dengan vaksin ini antibody ini naik, dia sah, dia imun, gitu, ya. Dan pengalaman di COVID ini lain. Satu, vaksin ini baru, kita nggak tahu nih sebenarnya apakah hanya dengan antibody itu menunjukkan antibody yang bisa kita detect ya, yang sekarang kebetulan ada pemeriksaannya, ya, apakah hanya dengan antibody ini sehingga orang ini jadi lebih imun daripada yang nggak ada, itu belum ada data. Ya, memang sampai saat ini kita hanya bisa mendetek antibody yang terbentuk, ya, terbentuk dari vaksin ini adalah jenis ini, ya, jenis antibody ini. Cuman kita belum tahu antibody lain yang terbentuk karena belum bisa terdeteksi, ya. Nah kemudian antibody itu berarti dia humoral itu artinya hormon dia, ya, hormon. Jangan lupa ada juga imun yang terbentuk bukan dari hormon, ya. Bukan maksudnya dalam bentuk hormon, tapi dia dalam bentuk sel. Ya, misalnya ada sel T, ada banyaklah limfosit, ada makrofag segala. Nah, ini belum bisa kita deteksi. Ya, apakah dengan suntik vaksin ini bisa lebih meningkat? Ini belum bisa kita deteksi. Jadi kesimpulan gini, untuk saat ini, selain untuk penelitian,
ya, setelah kita vaksin tidak dianjurkan untuk cek antibody. Ya, dengan catatan gini, kalau kita cek antibody hanya sekedar mau tahu, itu boleh. Tapi jangan menganggap kalau antibody saya tinggi, saya pasti lebih kebal dari orang yang antibody-nya rendah. Itu salah. Ya, belum ada data yang menunjukkan seperti itu. Ya, dan sampai saat ini kita belum ada cut off point sampai batas mana antibody bisa memproteksi diri kita terhadap virus ini. Apakah 500, apakah 200, apakah 30 atau 20, kita belum ada cut off point-nya. Jadi percuma kita periksa. Ya, tapi data menunjukkan bahwa karena vaksin yang udah jalan ini pengalaman setengah tahun ada. Ya, di Indonesia pengalaman setengah tahun ada. Jadi dari sekian ribu orang yang divaksin selama setengah tahun ini disimpulkan bahwa vaksin ini kalau udah diberikan setengah tahun itu masih punya daya proteksi terhadap diri kita. Itu aja. Ya. Nah, baru kita lihat dulu nanti datanya setahun kemudian gimana. Kalau setahun kemudian masih ada daya protektifnya, jadi tidak divaksin. Tapi mana tahu setengah tahun kemudian, berarti sekitar 1 tahun jadinya, ternyata daya tahannya tidak memadai lagi, mungkin akan dilakukan vaksin ketiga. Ini kita belum tahu, ya. Jadi penelitian ini masih jalan. Jadi apa yang kita orang kesehatan bisa anjurkan adalah tidak perlu cek antibody, ya. Kenapa? Karena gini, hasilnya kan keluar macam-macam dan bakunya goal of standardnya itu belum ada. Setiap laboratorium itu punya masing-masing cara perhitungan. Setiap laboratorium itu beda-beda hasilnya. Jadi itu kita belum ada satu gold standarnya itu seperti apa dan acuannya berapa nilainya kita belum ada. Jadi ada yang gini, saya sudah divaksin, ternyata saya periksa tinggi, dia happy, akhirnya diabaikan prokes, dia bisa kena. Ya, atau ada orang yang divaksin, ternyata antibodinya sangat rendah atau sama sekali tidak terdeteksi. Dia akhirnya dia menyalahkan vaksin. Akhirnya dia sedih, dia ini imun turun. Jadi itu semua bisa jadi masalah. Ya. Nah, anjuran kita tetap, saya sendiri, saya udah vaksin, saya nggak pernah cek antibodi. Ya, karena memang tidak berguna sama sekali untuk saya. Ya, nah itu yang bisa saya anjurkan. Ya, kita orang kesehatan selalu ngomong seperti itu. Tapi terserah, ada juga sih orang kesehatan yang cek antibodi itu terserah. Tapi prinsipnya tetap untuk saat ini belum dianjurkan untuk mencek antibodi. Jadi kalau yang cek ini ya menurut kita sih hanya ya bayar-bayar ke lab atau apalah, biaya-biaya lumayan sih 200.000 habis kan. Ya, menurut kami sih nggak perlu, belum perlu dicek. Ya, jadi untuk Sunarlim ya yang sudah pernah cek sudah, tapi nggak usah ditanggapi lah dan nggak perlu diulang lagi. Ya, anjurkan aja ke teman-teman lebih baik. Ya lumayan lah 200.000 beli susu aja lah. Untuk lebih sehat kita itu aja sih. Ya, tetap jaga prokes ya. Apalagi masa sekarang daerah-daerah tertentu yang merah sampai ke hitam itu ya masker pun udah dianjurin double ya. Double itu ya dalam tuh kalau bisa yang medical, di luar tuh boleh yang kain ya, atau minimal kalau mau pakai satu yang levelnya lebih tinggi lah, kain 395 atau 94 ya. Nah, itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih, saya bandingkan ya, saya bandingkan antara Indonesia sama kita di sini, teman-teman di Indonesia lebih banyak tahu tentang masalah ini. Soalnya saya nggak tahu apa itu CT, harus pelajari lagi apa itu, apa namanya, kayak tadi Sunarlim bilang begitu, kita habis tusuk ya udah diamin aja. Cuma yang bilang Moderna tadi 98% segala macam, ya tadi saya dengar sharing dari jemaat, ada temannya pulang ke Indonesia, sekeluarga sudah vaksin, balik sini ini lagi COVID, sedang berada di rumah sakit, mungkin lumayan berat juga gitu. Jadi gak jamin lah memang apa Moderna, Pfizer segala macam. Tadi betul. Dr. Hedi bilang gitu ya.
Yang penting kita perlu jaga. Ya. Lalu kalau varian kayak Delta itu, apakah di Medan gitu sudah ada? Ya dok tadi. Nah, ini gini. Kalau Delta, itu kan sebenarnya kan itu kan varian ini, pemeriksaannya itu nggak gampang. Ya, nggak gampang karena dia perlu alat khusus lagi, bukan seperti swab biasa lagi. Ya, jadi udah di swab dia harus dikirim lagi kebetulan di Medan tempat untuk pemeriksaan itu belum ada, ya. Jadi swab yang kita ambil itu kirim ke Jakarta ke pusat. Jadi saya nggak berani bilang tidak ada, ya. Tapi mudah-mudahan karena Delta ini kan dia daya spreadnya itu tinggi sekali ya. Jadi orang yang 15 menit dia mungkin 23 menit dia udah bisa kena gitu, ya. Tapi biasanya kalau Delta ini ada, biasanya akan terjadi peningkatan yang sangat tajam, ya. Nah, mudah-mudahan sampai sekarang Medan belum terjadi yang seperti itu, atau kita belum tahu, ya. Karena kan testing kita nggak banyak, itu aja sih. Tapi kalau lihat yang pasien yang ke rumah sakit, kemudian yang sampai parah itu segala itu belum menunjukkan itu. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa simpulkan sampai saat ini sih Delta belum banyak di Medan. Gitu. Ada survei nggak kira-kira orang itu kena penularan itu dalam jangka waktu berapa lama? Misalnya dia bilang itu kalau yang kita ada data itu dari India. Ya, karena kan memang Delta ini kan dari India kan. Memang setelah diteliti ya dia daya infeksinya itu lebih tinggi memang. Dia dalam beberapa menit udah bisa kena. Kalau dulu kan SARS biasa ya, SARS ini biasa itu sekitar 15 menit. Kalau kita ada kontak erat 15 menit itu bisa nular. Kalau kurang dari 15 menit itu biasanya tidak. Ya, kalau ini dalam beberapa menit kurang dari 10 menit dia bisa nular. Makanya spreadnya itu cepat sekali. Penyebaran itu sangat-sangat cepat. Terus apakah Delta ini lebih ganas? Tidak sih. Dia bukan virus lebih ganas, cuman dia daya penyebaran itu lebih cepat aja gitu. Kalau virulensinya itu sama. Ya bukan lebih ganas dari yang ini, tidak. Cuman dia daya menyerangnya aja lebih tinggi. Oke, saya beri kesempatan pada Sun Lipin yang dari Batam mau ngomong sesuatu atau mau tanya-tanya boleh juga. Sun Lipin. Ya. Ya, off gitu. Iya. Iya. Mau tanya apa ya? Mana tahu. Udah dengar dokter udah kayaknya agak jelas lah, udah mengerti ya. Penjelasan dokter ya cukup jelas lah. Saya mau tanya ini sedikit ini. Boksu. Ya. Saya mau tanya ini sedikit ini. Halo. Punyamu bisa bicara ya? Gak ada suara. Halo. Besok ada. Ya. Oke. Coba. Lagi mati suaranya. Sunar. Halo. Ya. Boksu. Ini mungkin agak menyimpang sedikit ya. Kalau tadi kan kita ngomong-ngomong itu dari kajian medis. Ini saya mau tanya sedikit ini. Ini tanggapannya langsung dari Boksu nanti harus menjawab nih. Saya sudah ikuti ini tentang COVID ini begini begitu ya, makin parah, buat orang takut. Sebenarnya kan kita nggak tahu ya, jangan-jangan ini adalah semacam skenario dari Tuhan. Ini nanti secara teologis ya, kajian secara teologis.
Mengapa saya bilang ini skenario Tuhan gitu ya? Mungkin karena beban di dunia ini, di bumi ini ya, itu sudah terlalu berat begitu ya. Beban di bumi kita ini sudah terlalu berat, apalagi manusianya ini kan merusak alam. Jadi mungkin skenario Tuhan mau memusnahkan manusia sampai 50%. Ya mungkin ini pertanyaan saya mungkin agak menyimpang sedikit. Tapi kalau kita tengok ya, macam di Jakarta, walaupun saya di Pekanbaru, kadang-kadang saya ikuti itu dari video WA yang dikirim oleh teman-teman gitu ya. Dengan orang nggak berani beraktivitas begitu ya, di luaran ya, Boksu ya, itu secara langsung ya, boleh dikatakan itu tingkat pencemaran polusi dan itu mengotorkan lingkungan itu jadi ikut turun. Maksudnya polusinya itu turun dan udara lebih fresh, lebih segar. Ini saya cuma menanya ini. Kalau tadi kajian medis oleh Dr. Hedi, sekarang kajian teologis oleh pakar teologia, yaitu Boksu Ante. Kami persilahkan. Kita dengarkan sama-sama dulu ya. Terima kasih Boksu. Tadi yang dijawab Pak Johnson itu apa itu kan? Pak Johnson sendiri bilang dari Tuhan. Kalau saya melihat begini, Tuhan kita yang saya percaya adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan buat kita. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Bagi Tuhan ya, itu kan sebagai orang percaya juga saya katakan begitu kan, bagi kita kan kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita melakukan sesuatu memuliakan Tuhan, dan Rasul Paulus katakan kematian itu juga merupakan suatu keuntungan karena boleh bertemu dengan Tuhan. Semua kita kan hari ini kita kalau percaya pada Tuhan, rencana atau cita-citanya kan bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita menganggap ada kutip kematian itu sebagai satu penghukuman daripada Tuhan, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang berbuat jahat, mungkin tanda kutip dia bisa merasakan seperti itu. Tapi bagi orang percaya, kita harus percaya bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah untuk kebaikan ya, bukan untuk kejahatan. Jadi saya tidak melihat ada skenario yang jahat daripada Tuhan, tapi saya percaya kejadian seperti begini ini Tuhan itu tahu gitu. Tuhan itu izinkan. Katakanlah waktu Ayub itu mau dicobai oleh iblis, Tuhan tetap katakan, kamu boleh cobai dengan segala harta kekayaannya, tapi jangan sampai nyawanya begitu. Nah, lalu saya begitu yakin bahwasanya Tuhan kita itu yang kita percaya adalah Tuhan yang baik, sehingga ini kejadian seperti begini itu mungkin satu fenomena yang jangan kita kambing hitamkan Tuhan, yang mungkin bisa dari manusia sendiri yang melakukan sesuatu ya karena kita mungkin ada dengan teknologi yang ada, kimia yang ada, segala macam yang ada, kita nggak tahu ya. Semuanya kan penuh dengan misteri oleh manusia yang kadang-kadang mungkin mereka tanda kutip kejahatan ataupun perang pada zaman sekarang kita juga tidak tahu. Tapi sekali lagi saya begitu percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita, dan apa yang terjadi hari ini adalah
atas seizin Tuhan, dan Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Nah, sekali lagi bukan berarti bagi orang-orang percaya akan aman, bukan berarti begitu. Kita juga sama-sama makanya dikatakan kalau kita bisa diberikan kehidupan, kesehatan hari ini saja, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk kerjakan sesuatu buat Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya maka kita perlu untuk lakukanlah bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kira-kira itu Pak Jansen. Jadi nggak ada apa ya? Ini hanya apa ya, pemikiran-pemikiran aja. Jadi apa nggak ada apa gitu ya? Jumlah penduduk bumi itu sudah terlalu banyak gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke pelajaran sekolah, sudah tidak seimbang gitu ya Bu Su ya. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain nanti bisa berikan tanggapan lah. Banyak juga saya lihat yang pakar-pakar hebat-hebat juga. Maksudnya begini, Maksudnya gini, itu jumlah sesuatu itu ya di alam ini, kalau misalnya jumlahnya sudah kelewat banyak gitu ya, sudah kelewat banyak, itu biasanya nggak bagus. Makanya ya dalam tanda petik memang pertanyaan saya agak ekstrim ya. Jangan-jangan ini skenario Tuhan, saya bilang, supaya manusia ini mati sampai 50%. Jadi bumi kita ini supaya agak lega sedikit dalam tanda petik ya. Nah, kan artinya teman-teman begini, Pak Jansen. Nah, kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Dia berkuasa atas semuanya, Dia bisa saja mencegah kelahiran. Ya kan? Dia bisa saja melakukan, kenapa harus pakai cara begini? Maksud saya begitu. Jadi kalau ya nggak tahu lagi, kalau ini kita kan sama-sama punya misteri ya, teman-teman lain mungkin punya respon sendiri dari bidang masing-masing, boleh saja kan ya. Kalau bagi saya sih Tuhan itu punya kuasa, nggak mungkin Dia kayak main-main matematika, ciptakan orang lalu matikan gitu, bukan berarti begitu maksudnya gitu. Tapi artinya kalau memang Tuhan mau Dia bisa lakukan apa saja, dan saya percaya kalau Dia izinkan kita lahir ke dunia ini, itu berarti kan dia masih tahu ya, kan Dia Maha Kuasa. Dia masih tahu seberapa cukupnya untuk mengerjakan buat kita. Walaupun kita perkirakannya banyak gitu. Alkitab nggak pernah mencatat begitu. Oke, ada teman-teman mau tanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jansen itu? Cuma memang ada yang pegang akhir zaman, mereka sering share tentang ayat-ayat akhir zaman ya yang mereka kutip ya, kita banyak lah itu, nanti kalau dibahas di sini jadi bisa apa namanya? Nggak tidur gitu. Cuma saya pingin ini, maksudnya kita kumpul-kumpul seperti begini, kita bisa share sedikit mungkin pengalaman hidup seperti Pak Hedi lah, menangani masalah COVID begini kan sangat bahaya ya. Artinya resikonya sangat bahaya gitu. Kalau menghadapi seperti gini, kira-kira punya resep apa untuk menghadapi mereka gitu? Apakah tadi seperti Pak Hedi masih pakai seragam itu ya? Pakai apa namanya? Gini. Ya. Saya satu memang ya selalu kita percaya sama Tuhan ya, itu satu. Kedua ya bagi saya sih nggak pakai orang pakai semua ostron segala, karena satu yang saya hadapi, pasien yang saya hadapi
Walaupun tetap kemungkinan infeksi itu ada, tapi biasanya lebih rendah dibandingkan misalnya sejauh saya yang di penyakit dalam, penyakit paru itu lain. Kalau saya kan di kandungan ya, jadi otomatis pasien saya itu pasien yang hamil atau wanita yang ini. Jadi biasanya sebelum jumpa kita udah tahu kira-kira dia kalau nggak ada gejala kita anggap ya masih oke. Dan saya sampai gini, saya dari rumah ya saya udah pakai masker satu ya, masker medis di dalam. Kemudian di luar itu saya pakai masker kain. Sampai rumah sakit, saya ganti masker kain saya dengan 2 lapis masker lagi. Ya, jadi saya di rumah sakit pakai 3. Ya, 3 ini sebenarnya bukan ilmiah sih. Saya cuma ngarang sendiri ya. Karena kenapa? Lapis kedua saya itu adalah dan kain 95 ini saya biasanya karena biayanya kan. Saya pun berpikir kalau saya buang terus itu kan minimal sampah medis itu tambah lama tambah banyak ya. Jadi saya reuse. Ya, yang lapis kedua itu saya bisa reuse. Jadi saya pakai nanti kalau saya pulang saya bawa saya jemur di matahari. Nah, yang lapis pertama yang di dalam dengan yang di luar biasanya saya buang. Nah itu, ya. Jadi memang kadang orang tanya, oh dok, kok sampai 3 lapis ya? Saya cuma kasih tahu ini bukan ajaran siapa-siapa, nih cuman saya punya cara aja supaya saya bisa hemat yang KN95 ini. Oke. Nah, kemudian yang pasti sampai saat ini ya mudah-mudahan sih saya tes beberapa kali memang mudah-mudahan negatif ya. Ya puji Tuhan juga lah dikasih apa namanya syukurlah kita dikasih kebaikan seperti ini ya. Dan kedua jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Saya rutin olahraga terus terang ya, sehari minimal kalau bisa itu saya jalan mungkin lebih dari 10.000 langkah sehari. Ya, baik di treadmill, baik jalan ke rumah sakit, baik pulang. Saya kadang-kadang kalau sempat pulang makan siang pun saya jalan sebentar keliling lapangan, keliling kolam renang sambil saya jemur matahari. Saya sampai buka baju semua, tinggal celana pendek aja. Saya keliling kolam renang saya, ya yang lumayan panas, ya lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Ya, makanya saya agak hitam, saya nggak peduli, ya karena yang namanya untuk mendapat vitamin D itu ya kita harus korban, kecuali kita mau suplemen vitamin D gitu ya. Padahal anugerah Tuhan vitamin D itu ada di matahari, ya, terutama matahari siang ya, UVB itu. Jadi ya dengan gitu saya rasa saya cukup baik ya, dan sambil olahraga juga ya. Jadi jam berapa itu mataharinya yang bagus? Yang paling bagus tuh kalau di Indonesia itu antara jam 10 sampai jam 3. Ya. Jam 10 ke atas sampai jam 3 sore. Artinya yang penting kalau kita ditembak matahari, bayangan kita itu nggak lebih panjang dari badan kita. Ya, itu prinsipnya. Ya, soalnya kita mau lihat jam-jam tuh beda ya. Kalau di Amerika mungkin jam segini, kan saya nggak tahu sih. Yang penting kalau kita berdiri, sinar matahari kena badan kita, mantul bayangan kita, dan kita lihat bayangan kita itu kalau jangan lebih panjang dari badan kita. Nah, berarti itu UVB-nya masih ada. Ya. Nah, kalau orang yang kulitnya agak putih mungkin ya sekitar 10-15 menit cukup ya. Kalau yang agak hitam mungkin perlu setengah jam. Ya. Lebih kurang lah ya. Jadi bayangannya nggak boleh lebih panjang ya? Gimana? Bayangannya nggak boleh lebih panjang dari badan kita. Ya, karena kenapa? UVB ini kan dia punya gelombang pendek ya. Jadi dia ada waktu-waktu tertentu yang bisa sampai ke bumi. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau dapat sinar matahari yang baik untuk vitamin D, badan kita jangan ditutup. Ya, kalau kita pakai lengan panjang, kemudian pakai UV protection, nggak ada gunanya. Ya, dia ya kalau mau jemur matahari ya mesti buka semua. Ya. Kalau untuk wanita ya carilah tempat yang sepi atau di loteng yang agak ini dan ya dijemur banyak mungkin yang kena gitu. Ya. Nah, jadi nggak boleh pakai sunblock apa segala macam. Nggak boleh. Nggak ada gunanya kalau udah pakai sunblock ya dia nggak masuk. Ya, yang masuk malah UVA nanti. UVA malah menyebabkan kanker kulit. Ya. Jadi dulu prinsipnya lain. Dulu kita jemur matahari pagi kan. Itu salah sebenarnya.
Karena matahari pagi itu UVA, ya. UVA ini dia gelombang panjang, jadi begitu dia terbit aja udah sampai ke bumi. Ya, nah itu sinarnya malah setelah ada kajian itulah menyebabkan kanker kulit. Ya, jadi yang menjemur matahari antara kalau di Indonesia ya di bawah jam 10 itu salah sebenarnya. Ya. Nah kalau di situ haruslah pakai apa namanya anti proteksi ya. Nah itu satu. Yang penting olahraga dan makan yang benar ya, yang teratur cukup ya. Nah saya sih saya selalu mengatakan bahwa kalau saya bangun pagi ya saya minum minimal ya 1 liter air minimal air hangat ya. Kemudian setengah jam pun ya sampai 45 menit saya makan buah. Ya, itu rutin. Habis itu saya olahraga, selesai itu baru sarapan pagi. Nah, cara makan buah sama ya. Kalau bisa itu jangan hanya milih satu buah satu macam. Ya, kita harus suka sama semua buah. Ya, jadi sehari itu minimal 5 macam. Ya, dan nggak usah banyak-banyak. Mungkin campur antara jambu dengan jeruk dengan apel. Ya, kemudian mungkin ada salak. Ya, atau ada mangga. 4-5 macam gabung, mudah-mudahan apa yang kita perlukan cukup di situ. Ya, karena kenapa? Ada buah yang mungkin kalau apel mungkin dia kalorinya tinggi dikit tapi dia misalnya vitamin B-nya kurang ya. Kemudian di buah lain itu ada lebih tinggi. Jadi kalau kita udah makan 5 macam, mudah-mudahan semua itu hampir lengkap gitu. Ya, itu satu. Demikian juga dengan sayur ya. Kita jangan hanya patok misalnya suka kangkung terus nggak bisa. Kita kalau sebenarnya yang paling bagus itu ya kayak pecel itu yang paling bagus. Ada toge, ada kacang panjang, mungkin ada bayam atau ada apa. Pokoknya 4-5 macam campur biasanya lebih bagus daripada kita hanya makan satu macam dan banyak. Ya. Nah, kemudian biasa ya kalau kita ini kurangilah yang kolesterol itu biasa ya. Kemudian perbanyak protein ya karena masa-masa COVID ini protein sangat perlu. Ya selain vitamin ya dia perlu protein ya untuk menjaga imun kita. Nah, itu aja sih. Yang penting exercise ya, olahraga ya teratur. Kemudian makan yang benar ya. Kalau misalnya sayur bermacam-macam, buah juga bermacam-macam ya. Kurangilah yang karbohidrat ya, misalnya yang bergula, manis, segala ya, itu kurangi. Ya sama ya kalau keluar rumah ya jagalah proteksi. Saya sih nggak kuper-kuper sekali sih sampai pakai face shield itu segala itu saya nggak seperti itu. Sama kalau saya operasi pun saya tetap seperti itu aja sih karena sebenarnya memang kalau di kamar operasi itu lebih riskan ya. Dia biasanya orang anjurkan pakai sampai level 3 gitu. Kalau saya nggak bisa. Karena saya udah pakai gitu, saya operasi jadi susah. Ya, jadi ya saya serahkan aja ke Tuhan. Yang penting saya udah jaga gitu. Ya mudah-mudahan sampai hari ini sih ya masih cukup oke sih. Iya. Dan saya nggak saya punya pegang prinsip gini. Saya udah usaha, ya. Tapi kalau Tuhan mau kasih saya kena ya sudahlah. Bukan Tuhan kasih ya. Kalau memang saya udah jaga dan saya kena ya, memang itu udah takdir saya, ya. Karena bidang saya di kandungan ini gini, banyak kami menghadapi pasien yang emergency, ya. Nah, prinsipnya itu sebenarnya kalau dari ikatan dokter ini ya mengatakan bahwa semua pasien datang tuh harus di-screen. Ya. Di-screen, tunggu screen-nya keluar, kalau perlu tindakan baru gini gitu. Kalau saya nggak bisa karena namanya pasien datang emergency kalau kita screen kita limit waktunya udah hilang kita. Jadi kadang-kadang nggak tertolong, kadang ini. Jadi saya nggak pernah membedakan seperti itu. Saya lihat kalau pasien datang, ya dia emergency dan dia nggak ada gejala-gejala tanda COVID, saya nggak usah screen lagi, saya langsung kerjakan dulu. Ya, itu prinsip saya. Memang sebenarnya itu melanggar aturan, tapi jiwa saya menolong orang.
Ya, jadi itu yang saya lakukan. Ada yang memang sejawat yang, oh apapun tuh datang pokoknya screen dulu. Kalau positif dia tunda, ya tunda nyawa orang. Kalau di bidang saya nggak bisa kita tunda, itu nyawa orang. Ya, apalagi kalau dia hamilkan dengan anak yang di dalamnya gimana-gimana kan kita susah. Ya, jadi kalau saya ya memang agak aneh sih orang sejauh saya kadang-kadang mengatakan terlalu berani gitu. Saya bilang ya pokoknya prinsip saya mau nolong orang dan saya udah cukup jaga diri, ya mudah-mudahan lah ya dilancarkan aja gitu. Iya, amin. Gitu. Ya. Ada Mr. Lee, gimana kabarnya? Mau tanya sesuatu nggak sebelum kita sama-sama mau berdoa sebentar sebelum saya tutup lah nanti ya. Mr. Lee. Halo. Ya, Bosu. Ya. Halo, Bosu. Lu mau Itu respon apa, ngomong sesuatu, atau mau tanya-tanya, atau gimana, boleh saya kasih waktu. Tadi saya ikutnya udah separuh jalan lebih ya. Sorry ya, terlambat kita ya. ngomongnya seputar perkembangan zaman di Medan dan Indonesia lah. Oh, Ya. Oke, saya mau tanya ke Dokter Hedi. Dok, ini zaman pandemi ini banyak orang viralkan itu kalau satu hari itu mesti konsumsi vitamin D sampai 5.000 ya. Ada yang bilang 10.000. Apakah ada efek sampingnya ini? Oh, 10.000 ya? Halo? Ya kemarin saya dengar ada yang 10.000 UI atau Kalau daily berkepanjangan macam mana? Setiap hari 5.000. Oke. Ya. Jadi gini, sebenarnya memang banyak hal yang memerlukan vitamin D, ya. Jadi waktu kita sekolah dulu kan kita tahu vitamin itu kan dibagi dua jenis ya. Ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Ya. Biasanya vitamin yang aman adalah vitamin yang larut dalam air. Ya. Yaitu vitamin D sama vitamin C, ini yang larut dalam air. Ya. ADEK itu nggak larut dalam air, dia larut dalam lemak. Jadi bisa ditimbun di dalam badan, ya kan? Nah, apapun itu, vitamin yang bisa ditimbun di dalam badan, yang artinya tidak larut dalam air, itu kelebihan pasti masalah. Nah, sekarang vitamin D ini kan termasuk vitamin yang ditimbun di dalam badan, ya. Ya lebih ya pasti nggak bagus juga. Nah, cuman dosisnya sampai semana. Apakah dengan makan gini? Kita jangan pikir kalau kita makan 1.000 internasional ini pasti semua dapat gitu. Enggak. Yang kita makan ini belum tentu menghasilkan vitamin D yang sebenarnya yang bisa dipakai, ya. Bukan itu aja, dia tergantung penyerapan satu. Kedua, ya, dia tergantung zat lain. Misalnya ada zinc itu yang ada beberapa elemen yang diperlukan untuk berfungsinya vitamin D ini. Jadi bukan tergantung, memang dosis itu perlu, ya, dan penyerapan di dalam usus kita itu juga perlu, ya. Mungkin aja kita makan 1.000 yang diserap cuma 100, mungkin aja sih, karena daya serapnya nggak ada, ya. Jadi jangan, kalau saya sih prinsipnya saya, ya karena saya cukup jemur matahari saya nggak pernah konsumsi vitamin D sih, ya. Jadi orang selalu tanya, sekarang lagi tren nih vitamin D semua promosi. Saya sendiri sih, saya terus terang saya nggak makan. Ya, saya cukup mengandalkan yang alami. Ya, makan buah ya tetap. Makanya buah tuh 5 macam. Ya, sayur juga gitu 5 macam. Nah, jadi dokter sendiri ada cek nggak vitamin D-nya itu sampai ke angka berapa? Vitamin D saya nggak pernah cek. Kok nggak cek ya? Nggak. Karena gini, prinsip saya sekarang tidak merasa saya sakit, ya. Saya cukup olahraga, ya, dan makan saya lumayan teratur lah, ya, bukan sempurna sekali, lumayan, ya. Saya rasa apa yang saya butuhkan itu ada dalam makanan yang saya makan, ya, dan saya cukup olahraga, ya. Nah, saya rajin juga jemur, ya, mudah-mudahan lah apa yang saya perlukan sehari-hari itu tercukupi sih. Ya, saya nggak ada makan suplemen vitamin C ini segala itu enggak.
Saya cukup makan buah aja. Oke, thank you ya dokter ya. Ya, beda dengan orang ini segala. Saya punya teman sehari dia ada 10 macam suplemen. Saya bilang, apakah suplemen jadi makanan utama atau betul-betul suplemen gitu. Kalau udah sampai 10 macam itu bukan suplemen lagi tuh, udah jadi makanan utama kan. Ya, saya rasa nggak perlu lah. Kita itu Teman saya bilang jangan habis depend COVID dia sama kena ginjal. jangan depend sama yang suplemen. Semua suplemen itu pastilah promosi itu bagus ya. Apalagi yang MLM. Ya, yang multi level marketing itu, wah promosi. Saya itu terus terang, sehari itu ada puluhan macam itu yang dikasih tahu ini itu. Dan saya selalu bilang sampai sekarang orang nggak percaya, orang pikir saya ada suplemen, tidak. Ya, kadang-kadang gini, anak saya di Australia, kadang dia bilang ini ada vitamin D, udahlah nggak apa-apa kirim sebotol. Iya, saya kadang 2-3 hari kadang ya udahlah sayang ya kalau udah dikasih ada, saya sekali-sekali ada, tapi nggak rutin saya makan. Ya, kemudian memang yang bisa terbukti bagus ya untuk saya ya, karena saya kolesterol saya lumayan tinggi ya, walaupun saya olahraga mungkin karena udah genetik saya seperti itu ya, kadang-kadang saya minta tolong belikan minyak ikan ya, dan itu memang terbukti bagus sih minyak ikan. Minyak ikan ya dari dulu kan, dari kita kecil pun udah ada bukan ya, cuman sekarang lebih simpel ya, mungkin kapsulnya udah lebih banyak, lebih gampang. Dulu kan yang botol-botol kita minum Scott itu kan. Ya sekarang mungkin ya udah lebih inilah bentuk kapsul yang tinggal telan aja gitu ya. Ya udah ada tambahan inilah omega 3, B6 segala kan. Nah itu ya. Kalau mau makan itu oke sih. Enggak ini. Cuman enggak usahlah sampai bermacam-macam ya. Ada orang yang di rumah stok vitamin C sekian, vitamin D sekian, kemudian vitamin B kompleks sekian. Belum lagi elemen lain ya, nanti ada yang apa namanya itu yang hijau itu, aku pun nggak tahu lagi namanya, semua banyak sekali ya. Makanya ada kawan saya mau sarapan pagi ya 10 kapsul dulu dimakan baru sarapan pagi. Dia bilang itu bukan sarapan, kamu udah makan obat sebagai sarapan walaupun itu sebagai suplemen gitu. Dia bilang dia sehat, oke lah nggak apa-apa sih. Kalau yang penting ini, kalau kita berbuat sesuatu dan kita merasa itu benar dan kita merasa setelah kita buat itu senang, enak, kita bisa bahagia, ya sudah nggak apa-apa sih. Kita pun nggak bisa melarang orang. Cuman, saya cuma tunjukkan bukti aja. Banyak pasien yang sekarang di rumah sakit yang gagal ginjal tuh usia muda. Kalau kita teliti ya, banyakkan suplemen sih. Ya, terutama yang tradisional. Ya, jadi saya bukan anti obat tradisional, cuman maunya itu yang tradisional yang memang betul-betul udah terbukti secara ilmiah bahwa itu bermanfaat. Ya, kalau enggak, maaf lah. Ya, saya udah sering menghadapi pasien yang gagal ginjal itu ya karena obat tradisional. Oh. Ya, jadi obat kayak tradisional kira-kira yang golongan apa ya dok ya? Kita nggak berani ngomong yang mana karena ini sebenarnya kalau saya ngomong tuh hampir rata semua obat Chinese itu kayak gitu nanti. Ya jadi nggak usah lah. Yang penting saya udah maksud saya itu kita nggak perlu lah yang butuh yang kayak gitu-gitu. Ya kalau kita tetap menjalankan hidup sehat, kemudian olahraga teratur, ya, kemudian makan yang benar, yang teratur, ya, saya rasa itu udah cukup bagus lah itu, nggak usah pun suplemen sih. Itu kan kemarin saya terima dokter. video ya, orang lagi rame-rame pergi borong susu cap beruang itu, gimana itu? Apa bener? Nah, itu kalau saya bilang sih ya mungkin ada orang yang mengambil kesempatan ya dari segi marketing, dikarangkan satu istilah mungkin nih bisa meninggalkan daya tahan, jadi orang kemakan isu itu langsung ya. Itulah jeleknya sosial media sekarang. Ya gampang sekali orang bukan doktrin ya,
termakan isu ini jadi membuat sama. Sekarang kan lagi hot tuh obat ivermectin. Sampai pasaran dulu nggak ada yang mau beli karena kan itu untuk cacing. Ya, cacing yang di hewan, manusia ada tapi khusus dibuatkan untuk manusia, dan yang untuk hewan tuh khusus lagi. Jadi walaupun isinya sama, cara pembuatannya lain. Dan ada dia punya zat pendukung itu lain-lain. Ya. Itu murah itu. Cuma ratusan rupiah aja. Paling pun 2.000 kalau untuk yang cacing itu. Ya. Nah, sekarang ngeri. Sampai di mana-mana pasarannya tinggi dan susah cari barangnya. Ya, karena orang percaya ini bisa untuk COVID. Padahal review secara medis belum terbukti sih. Ya. Jadi ya percaya nggak percaya, makanya banyak sekali kawan saya, sejawat saya, kemudian family juga minta tolong saya belikan. Ya, tapi saya bilang ya terus terang saya nggak pernah pakai dan sampai sekarang memang stok nggak ada. Jadi saya nggak berani ngomong apa-apa. Ya, dan saya pun nggak bilang ini pasti nggak berguna, tidak. Karena saya nggak berpengalaman, saya bilang saya nggak tahu. Itu aja sih. Ya, jadi kalau ginilah, kita hidup nih jangan asal yang kita dengar banyak yang ngomong gitu kan, langsung kita percaya, jangan deh. Ya, itu yang membuat kita susah. Ya, makanya dulu saya udah ngomong pertama kali wabah COVID nih, tolonglah kalau yang nggak perlu masker tuh nggak usah dibeli, nggak usah sampai ya dulu masker kain udah cukup ya, sampai semua orang masker medis, akhirnya yang jadi masalah rumah sakit mau beli masker udah nggak ada, atau mau beli pun harganya udah sampai 100 kali lipat gitu ya. Nah, terakhir udah tercover, udah mulai akhirnya sekarang masker medis harganya standar kembali ke semula gitu, 35-40 ribu per kotak. Nah, sekarang yang heboh obat ya, karena udah kasus banyak obat jadi mahal ya. Jadi ya kebetulan hari ini Menteri Kesehatan dapat patok ya harga tertinggi gini. Kalau dijual di luar itu ya Bareskrim polisi akan turun tangan. Ya hati-hati aja nimbun itu. Inilah jeleknya kita ya. Entah dia itu percaya Tuhan atau enggak, tapi kalau cara bisnis seperti itu saya rasa nggak bener lah. Ya, jangan orang pas lagi orang butuh-butuh dinaikin harga, ini segala itu nggak bener lah menurut saya. Kalau saya sih nggak pernah membuat seperti itu. Ya, itu aja lah menurut saya. Masih ada nggak teman-teman semua? Kalau nggak ada, saya pikir hari ini kita dapat banyak ya, walaupun nggak janjian harus Pak Hedi yang turun tangan. Tapi saya tahu dia cukup karena memang lagi hot-hotnya kondisi ini ya. Mudah-mudahan Tuhan melindungi dia lah ya untuk Hedi ya, menghadapi langsung ke orang-orang sakit ya. Kita mau berdoa ya untuk beberapa hal ya. Tadi mestinya Fang Ping mau ikut ya. Jadi 2 jam sebelum saya ajak dia ikut, dia bilang tiba-tiba dia itu kehilangan penciuman gitu. Jadi akhirnya dia bilang dia positif COVID karena dia sedang merawat mamanya juga yang COVID itu di rumah, mau mandiin dia dan sebagainya. Saya bilang nggak isolasi, dia bilang dia nggak bisa pakai masker double 2 gitu, nggak tahu gimana caranya gitu ya. Ya, tapi sekarang dia lagi terkena, dia bilang begitu, kita doakan dia lah supaya dia bisa pulih kembali. Meli mungkin mau doa sesuatu, kalau misalnya nggak mau pakai ngomong, pakai ketik aja boleh. Ya. Doakan juga karena saya juga positif. Ya, kita doain untuk Meli ya. Dia lagi positif ya, kita doakan supaya Tuhan yang nyatakan belas kasihan pada dia. Kita doakan buat semuanya, teman-teman kayak Sunalim, Sun Lipin, Al Gilbert, Pak Johnson, ada Wipin yang turun ke lapangan kerja. Ya, kita doakan. Nanti juga untuk dokter, saya akan doakan juga
Ya, sama-sama kita doakan ya. Saya akan mulai, kita buka suara, boleh berdoa ataupun dalam hati ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mau datang kepadamu Tuhan, secara khusus hari ini Tuhan kami bersyukur, karena dalam pertemuan seperti begini, kami boleh dapat banyak pelajaran. Selain kami boleh bertemu, kami juga mendengarkan renungan firman Tuhan, dan ada banyak pengetahuan yang kami dapatkan melalui teman kami, Dr. Hedi, Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu dia begitu sibuk menghadapi COVID-19, bagaimana dia harus menangani sebagai dokter, mungkin juga harus mengurus orang-orang yang vaksin dan sebagainya, cukup sibuklah dengan pekerjaan dia yang menghadapi langsung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tuhan lindungi dia Tuhan, selalu Tuhan bungkus dia Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus supaya dia tetap sehat, berikut dengan keluarganya juga Tuhan. Berkati dia dengan pekerjaan yang mulia ini Tuhan, agar dapat banyak menolong orang lagi Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia Tuhan. Kami juga ingat buat saudara kami Meli Tuhan, tadi dia ngomong dia dalam keadaan positif COVID-19, kami doakan dia Tuhan, biarlah Tuhan tetap jaga dan pelihara dia Tuhan, dan Tuhan kami doakan agar dia berikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat menghadapi semuanya ini, tetap bersandar kepada Tuhan, nyatakan belas kasihan Tuhan kepadanya Tuhan, supaya dia boleh sembuh, dia boleh pulih, dia boleh sehat kembali. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan. Kami juga doakan buat mamanya yang ada bersama-sama dengan dia Tuhan, jaga juga pelihara, agar boleh juga Tuhan tetap protek mereka semuanya Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan, dan pulihkan semuanya Tuhan. Bapa di surga, kami juga doakan buat teman-teman kami, secara khusus buat teman kami, sahabat kami, Fang Ping, yang saat ini juga dia dalam keadaan positif COVID-19 Tuhan, Engkau juga sembuhkan dia Tuhan. Di saat-saat seperti begini, dia harus merawat mamanya, yang katanya mamanya tidak, ia harus mandikan mamanya dan menolong mamanya. Tuhan tolong dia Tuhan. Kami tidak tahu gimana caranya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan dia dan menyembuhkan dia Tuhan. Bapa di surga, kami memserahkan buat teman-teman kami yang hari ini bersama-sama dengan kami. Ada Andri, Aon, ada Sunalim, ada Sunlipin, ada Pak Jansen, ada Wipin, ada dia, ada Iskandar. Oh Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka, berkati mereka dalam lingkungan yang mereka hadapi dan juga keluar masuk mereka. Kami doakan supaya Tuhan tetap protek mereka, Tuhan tetap jaga mereka, keluar masuk mereka, supaya mereka diberikan tubuh yang sehat. Kami rindu Tuhan agar COVID-19 boleh segera berlalu, khususnya buat Indonesia, baik Medan, Jakarta, Surabaya, dan setiap kota-kota Tuhan. Kami doakan supaya pulih kembali. Pekanbaru juga, Batam, agar semuanya boleh segera pulih kembali Tuhan. Dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semuanya Tuhan. Tuhan, akhirnya kami mau doakan buat semua teman-teman alumni. Kami ingat Ibu Uteng yang suaminya beberapa yang waktu lalu dipanggil Tuhan, dan Tuhan Engkau senantiasa memberikan penghiburan secara khusus buat dia Tuhan. Engkau tetap memberikan penghiburan, kekuatan padanya, agar tetap bersandar pada Tuhan juga. Kami ingat juga salah seorang alumni murid kita juga, Charlie, yang beberapa waktu lalu juga dia panggil Tuhan karena COVID. Kami doakan buat istrinya, Gosoni, agar diberikan penghiburan, kekuatan secara khusus buat anak-anaknya. Tuhan juga berikan kekuatan, tetap bersandar pada Tuhan. Dan khususnya buat mamanya, Huyun, biar Tuhan juga memberikan kekuatan pada dia Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan kepada mereka semua Tuhan. Akhirnya kami mau serahkan pertemuan kami Tuhan, kami rindu bukan hanya saat ini saja, tapi seterusnya kami berikan kami semangat Tuhan, walaupun yang kumpul bersama dengan kami sekitar 7-8 orang, tapi kami percaya Tuhan
ada sesuatu hal yang bisa kami pelajari dan kami boleh saling mendukung, saling support dengan lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semua, masih ada yang undang-undang yang mau disampaikan sebelum kita berpisah? Saya harap kalau bisa kita rutinkan lagi ya, sebulan sekali, ya 1 jam atau 1,5 jam lah ya, di rumah masing-masing ya. Karena saya tahu walaupun nanti COVID-nya sudah beres, kita juga punya kesibukan sendiri, jadi waktu istirahat kita ketimbang kita baca WhatsApp, ya kita bisa share bersama melalui pertemuan sini. Sekali lagi thank you buat semuanya, khususnya buat Hedi ya. Tuhan berkati dia dengan tubuh yang sehat lah tentunya ya. Ya. Amin. Dia sedang menangani vaksin juga ya, cukup sibuk ya. Jadi Tuhan tolong dia. Kalau teman-teman, itu Meli ada di Medan kan ya, Meli? Udah balik Jakarta. Meli ada di Medan ya. Mungkin gampang konsultasi dengan Dr. Hedi lah, kan teman ya, kalau butuh apa-apa. Ya. Belum bisa kembali ke Medan karena kan PPKM 1 di Jakarta. Terus pulang itu harus ada surat keterangan vaksin sama, ya itu saya kan sekarang keadaan posisinya kan lebih positif. Terus saya belum vaksin, jadi nggak bisa pulang. Oh, masih apa-apa. Sebenarnya sih tujuannya hari ini atau besok mau vaksin, tapi saya feeling saya kok nggak enak, jadi saya PCR dulu, ternyata positif. Oke. Kami mau tunggu hasil PCR dulu. Jadi seperti begini, kayak Meli begini, dia harus bagaimana cara penanganannya? Ya sama, tapi kalau dia positif biasanya kalau bisa adalah antibiotik azitromisin ya, minimal 5 hari sehari satu ya, untuk supaya kita cegah infeksi lain. Karena kan COVID ini kan imunnya agak turun ya, jadi supaya tidak kena infeksi lain ya kita kasih obat antibiotik. Sehari cukup 1 azitromisin itu 5 hari ya. Ya, kedua ya, kalau secara medis orang itu kasih vitamin ya, B kompleks ditambah dengan vitamin C ya. Biasanya ya bisalah beli merek dagang kayak Pecom Z gitu, sehari 1 cukup ya. Kemudian pantau kalau dia di rumah ada oximetri ya, sehari 2-3 kali dibuat, yang jaga ya, kalau yang penting kalau di atas saturasinya di atas 95% ya oke. Yang jangan terlalu khawatir. Dan harus hati-hati hari ke-6, 7, 8. Itu aja sih. Ya, biasanya kalau udah positif, kita lewatin hari 6, 7, 8 nggak ada masalah, biasanya sih udah oke. Ya, kita tetap doakan tetap doakan untuk Meli ya, supaya dia sehat-sehat ya. Oke, kalau misalnya kita sudah sampai di sini teman-teman semua, Sunalim, Aon, Sulipin, Johnson, sama ya, Dr. Hedi, sama Wipin ya. Tuhan berkati kalian semua ya. Dari Pekanbaru ke Batam jauh nggak ya? Oh, nyebrang. Nyebrang ya? Nyebrang pulau kan. Berenang ya? Ya paling Sesil loh, bakso sesil. Cacaki cahi lah ya demi kita ya. Kan sebulan sekali gak apa-apa. Ya sesil. Dokter Hedi mungkin lebih bangun tiap hari, bangunnya lebih pagi mungkin. Ada orang operasi. Operasi itu tengah malam ada nggak ya? Oh sering juga. Nggak ngantuk. Jadi kalau ada waktu kok curi waktu istirahat. Kadang-kadang kita nggak tahu tengah malam itu apa yang akan terjadi. Jadi tengah malam kalau dipanggil pasien juga harus datang. Kalau emergency saya datang. Iya. Saya lihat kasus ya. Kalau memang
menurut dia emergency tapi kita lihat keadaan yang tidak, ya udah kita tunda. Itu kan ada klinisnya ya. Oh. Tapi Jadi kalau pasien udah tunda juga kan kalau memang tugas kita udah nggak bisa tidur. yang penting gini, apapun yang kita lakukan kita harus yakin dulu. Ya, Iya. kalau saya biasanya pasien sampai ke IGD, menurut dia gini-gini kan ada pemeriksaan kan, minimal grafik anaknya gimana, kemudian keadaan ibunya gimana, kita kan tahu dari situ kita bisa analisa ya, apakah ini bisa ditunda atau enggak. Kalau bisa ditunda ya setiap tindakan kita anjurkan pagi lebih baik karena pagi kita lebih segar. Tapi kalau emergency ya tengah malam harus kita layani juga apa duluan. Yeah. Jadi ada screeningnya nanti. Ya, yang penting kita lihat ya, dan semua itu tercatat dengan baik gitu. Jadi masing-masing punya pergumulan sendiri dalam pekerjaan ya, tengah malam, pagi dan sebagainya. Saya syukurnya satu rumah sakit dekat ya, jalan kaki terang aja. Ya itulah kenapa saya nggak mau ke rumah sakit lain ya, rumah sendiri aja karena saya tinggalnya dekat sini. Karena bidang kami kerja ini susah. Ya setiap saat langsung harus bangun langsung jalan ke sana. Kalau rumah sakit jauh kan susah. Ya jadi makanya kalau bidang kayak kami ini, kalau rumah sakit dengan jarak dokter rumahnya jauh, biasanya itu lebih baik operasi. Dia sebelum tengah malam, ya dia udah ancang-ancang. Ini kalau jam 9 nggak lahir, udah saya operasikan supaya tengah malam nggak jadi masalah gitu. Ya, kalau kami nggak bisa gitu. Ya, usahakan sampai sebaik mungkin dulu. Makanya kita bisa turunkan angka operasi. Ya, lebih mengarahkan pasien untuk lahir normal. Iya. Untuk Meli ya, kita doain supaya cepat sembuh kembali ya. Ya. Sebelum kita pisah, memberkati. Oke semua. Ya. Bye-bye ya. Oke. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa ya. Kita tunggu schedule-nya lagi. Ya, sebulan sekali lah paling sedikit ya, jangan terlalu lama juga. Jangan bosan-bosan ya. Oke. Oke. Saya akan usahakan. Oke, bye.